persoalan Rempang itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan political corruption, korupsi politik seperti itu. Yang pertama berkaitan dengan opportunity, korupsi karena peluang. Tahun 2005 kami tangkap hampir semua komisioner KPU yang mereka itu adalah profesor, guru besar, doktor yang menjadi dosen di universitas. Tugas mereka adalah transfer knowledge. Mereka tidak pernah lihat uang 1 miliar, tapi ketika di KPU ada triliun rupiah dan setiap hari pengusaha-pengusaha itu datang kepada mereka, akhirnya kemudian jebol, seperti jadi korupsi karena peluang. Dan yang terakhir adalah korupsi harus salam tempel. Jadi dari presiden sampai RT itu terlibat korupsi. Jadi itu yang disebut dengan motif dari korupsi. Aspek yang kedua adalah korupsi berdasarkan target. Korupsi berdasarkan target, yang pertama ada disebut dengan material korupsi. Jadi korupsi materi itu korupsi yang hasilnya duit, rumah, mobil, jabatan, rekening, saham, dan seterusnya. Yang kedua political corruption, korupsi politik. Dan yang ketiga adalah intellectual corruption, korupsi intelektual. Nah, kasus Rempang itu termasuk dalam korupsi politik. Kenapa korupsi politik? Karena korupsi politik adalah korupsi yang terjadi karena peraturan, kebijakan, undang-undang, pemilu, pilpres, pilkada, pilkades. Itu korupsi politik. Nah, kita tahu bahwa dalam pilpres 2019, salah satu survei KPK pada waktu itu menemukan bahwa dari 575 anggota DPR, itu hampir 50% itu adalah pengusaha. Karena mereka pengusaha, maka orientasinya adalah mempertahankan eksistensi usaha mereka. Sehingga begitu, maka bisa kita mengerti ketika undang-undang yang berkaitan dengan apakah itu COVID-19, apakah SDM, apakah undang-undang KPK, apakah itu Cipta Kerja, atau KUHP, dan terakhir adalah kesehatan, semua itu adalah orientasinya untuk pengusaha. Karena itu mudah. Nah, hasil survei KPK yang kedua menemukan bahwa bagi caleg anggota DPR pusat di daerah Pulau Jawa, kalau dia tokoh, itu minimal 1M. Tokoh itu misalnya Agim, misalnya UAS, kalau jadi caleg di DPR pusat untuk daerah pemilihan Pulau Jawa, maka itu minimal 1M. Tapi kalau bukan tokoh, maka itu minimal 2M sampai 15M. Itu 2019. Di Jawa Timur ada yang menghabiskan 3M, tidak terpilih. Tapi data terakhir untuk DKI saja itu harus 20M. Untuk anggota DPR pusat daerah pemilihan DKI, itu harus 20M. 2019 itu Gubernur Kalimantan Selatan terpilih, itu menghabiskan 700M. Jadi hampir 1 triliun. Nah, jadi berarti dari 50% itu pengusaha, kemudian kira-kira 10% mereka terpilih jadi anggota DPR itu secara murni, sisanya itu dibiayai oleh para konglomerat, oleh 9 daga, oleh oligarki. Mereka datang, ini hasil survei KPK 2019. Anda tinggal terima bersih, kami yang proses. Apa dealnya? Dealnya 2. Pertama, proyek, kedua, undang-undang. Karena itulah proyek dari Aceh sampai Papua Barat, semua itu melanggar ketentuan. Dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa, maka satu proyek yang nilainya 250 juta ke atas, itu harus dilelang. Semua itu pakai kepres, tidak ada lelang, seperti itu. Sehingga kemudian, maka kita bisa tahu kenapa kemudian NKRI disebut dengan dikatakanlah semacam pelesetan negara kesatuan Republik Investor. Karena dari Aceh sampai ke Papua Barat itu adalah bukan melalui pelelangan kepada BUMN, BUMD, UKM atau UKM, tapi pengusaha-pengusaha baik dalam negeri yang disebut oligarki maupun yang pengusaha luar negeri. Yang ketiga adalah deal kedua adalah undang-undang. Jadi itu deal hasil survei KPK, deal antara para pengusaha dengan caleg-caleg itu. Sehingga kita bisa mengerti kenapa undang-undang SDM yang itu seharusnya tahun 2020 sudah selesai, disambung lagi 30 tahun, yang punya itu adalah pengusaha-pengusaha konglomerat, 9 naga dan pengusaha asing.
Dan kemudian dengan bangga pemerintah mengatakan bahwa ekspor batu bara kita naik, ekspor kita kelapa sawit naik, dan seterusnya. Tapi pemerintah hanya dapat pajaknya, bukan hasilnya. Hasilnya itu dikuasai oleh para oligarki itu. Pemerintah hanya dapat pajak seperti itu. Nah, jadi dengan demikian maka persoalan Rempang itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan political corruption, korupsi politik seperti itu. Kenapa? Karena ada prosesnya. Kalau misalnya investasi, kita merujuk kepada pasal 33 Undang-Undang 45 bahwa bumi, air, dan isinya digunakan untuk semaksimal mungkin kepentingan masyarakat. Nah, apakah Rempang, Lampung, Pawato, dan lain-lain itu untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan oligarki atau kepentingan pengusaha itu sendiri? Nah, oleh karena itu maka harus dikembalikan kepada asal soal bahwa pasal 33 Undang-Undang 45 untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian maka kemudian yang harus membangunnya itu BUMN, BUMD, UKM atau UMKM. Kalau misalnya UKM tidak mempunyai kemampuan pasal modal, maka bisa saja BUMN. Lantas kemudian mereka menjadi semacam subkontrak seperti itu. Nah, jadi bukan langsung pada pengusaha asing. Sebab apa? Kalau misalnya Panglima TNI mengatakan 1.000 orang turun, kita piting 1.000 orang, itu Panglima TNI tidak mengerti tentang ilmu negara. Dalam ilmu negara, kita diajarkan bahwa negara itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama wilayah, yang kedua pemerintah, yang ketiga rakyat. Jadi pemerintah hanya satu bagian dari 3 unsur negara. Harus ada wilayah, harus ada rakyat, harus ada pemerintah. Jadi wilayah ini bukan punya pemerintah. Wilayah yang tadi sudah dijelaskan oleh advokat tadi, meskipun kurang jelas saya dengar karena suaranya tidak jelas, tapi saya bisa memahami bahwa dia termasuk dalam tanah wilayah setelah kemudian Indonesia merdeka, dan sebelum ada Indonesia mereka sudah menguasai tanah-tanah adat itu sebelum ada Indonesia. Indonesia ada itu baru tahun 45. Sedangkan abad ke-7, abad ke-8 Miladia, umat Islam sudah berada di Aceh, Sumatera, kemudian Banten, kemudian Maluku. Itu abad ke-7 Miladia. Di Jawa nanti abad ke-17. Tapi Sumatera, Banten, dan Maluku itu abad ke-7 Miladia. Karena pada Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Nah, jadi oleh karena itu maka mereka yang menguasai itu. Sehingga kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar dan kepada ilmu negara, maka Panglima TNI itu harus dipanggil oleh DPR, diminta pertanggungjawaban. Kenapa beliau ngomong seperti itu? Dan itu harus diberikan peringatan keras oleh DPR bila perlu Presiden memecatnya dari jabatan. Karena itu melanggar konstitusi. Omongannya seperti itu. Kemudian, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya bahwa kemudian yang pertama, DPR harus memanggil Menteri Investasi. Kemudian DPR memanggil menteri-menteri terkait. DPR memanggil Presiden untuk DPR menggunakan hak angketnya, hak tanyanya kepada DPR. Tapi kita tahu bahwa DPR sekarang itu merupakan humas dari Presiden. DPR itu merupakan kantor kedua dari istana. Jadi memang kita tidak bisa mengharapkan perubahan yang signifikan dari DPR. Tapi sebagai seorang yang punya pengalaman selama 12 tahun pejabat negara di bidang pemberantasan korupsi, 4 tahun di KPK dan 8 tahun di KPK, saya secara teoritis meminta agar supaya DPR memanggil menteri-menteri terkait untuk minta pertanggungjawab. Lantas kemudian kalau ternyata DPR juga hanya menjadi humas dari Presiden, maka hak rakyat pada 2024 untuk menentukan. Hak rakyat ada pada peristiwa Februari 2004. Jangan lagi memilih caleg-caleg dari partai-partai yang mengesahkan undang-undang investasi yang mengundang investor dari luar negeri tanpa melibatkan BUMN, tanpa melibatkan BUMD, dan kemudian tidak mengikutsertakan masyarakat pemilik tanah mempunyai saham. Misalnya, jalan kereta api yang kemudian menerobos tanah-tanah masyarakat.
itu seharusnya itu baru kemudian disebut sebagai investasi, tapi tetap juga memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang terlibat. Di Malaysia hanya ada 2 provinsi yang punya minyak, yaitu Kelantan. Kita hampir semua provinsi ada. Tapi ketentuan di Malaysia itu bahwa hasil minyak di provinsi Kelantan atau Terengganu itu 70% paling tinggi, paling sedikit 60% kepada provinsi terkait. Baru kemudian sisanya diserahkan kepada pemerintah pusat. Kalau kita tidak, kita hanya 10% diperoleh oleh provinsi terkait. 90% dibawa ke pusat. Kalau dibawa ke pusat itu kemudian dimasukkan ke dalam APBN, tidak apa-apa, tapi tidak. Nah, sehingga saya ingin sebutkan tentang kasus Rempang dengan kasus Lampung dengan kasus Pawoto dengan yang lain, itu adalah bahwa pengalaman ketika saya 8 tahun di KPK, pengadaan barang dan jasa itu 42%. KPK tangkap berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa sebesar 42%. Padahal setiap tahun APBN kita itu 35% tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau tahun ini APBN kita 3.000 triliun, berarti 35% itu untuk pengadaan barang dan jasa. Tapi tidak sampai kepada rakyat. Karena yang ditangkap KPK pada zaman saya itu 42%. Tapi hari ini 70%. Jadi dengan demikian maka matematiknya begini. 3.000 triliun yang dikorupsi itu ada 35% dari 3.000 triliun kali 72%. Jadi berarti tidak dinikmati oleh rakyat karena 35 kali 70 kali 3.000 triliun itu hilang di jalan. Nah, oleh karena itu maka sebagai solusi untuk saya sampaikan kepada para pemirsa, para hadirin, tidak ada pilihan lain. Yang pertama adalah panggil menteri terkait, kedua DPR menggunakan hak angket kepada Presiden, dan yang ketiga kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Kenapa saya minta kembali Undang-Undang Dasar 45 yang asli? Karena Undang-Undang Dasar 45 yang asli 18 Agustus 45 itu disusun oleh 4 orang ulama, Haji Agus Salim, Ki Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, dan Abi Kusno. 4 orang bukan ulama, tapi mereka Muslim yang mengerti tentang Islam. Soekarno, sebelum dikuasai oleh komunis, beliau adalah murid Cokro Aminoto, bahkan mantu pertama dari Cokro Aminoto. Setelah disuduhi kaisar komunis, baru kemudian beliau berubah seperti itu. Kemudian Muhammad Hatta, pendidikan Barat, Belanda. Tapi beliau ada cucu dari Syekh Abdurrahman yang sangat terkenal di Sumatera Barat. Muhammad Yamin memang agak kiri-kirian, tapi beliau orang Padang. Di mana di Padang itu Sumatera Barat itu berlaku adagium. Adat bersandikan Saura bersandikan Kitabullah. Karena itu maka Muhammad Yamin di dalam Pancasila yang diusulkan pada tanggal sidang PKI tanggal 30 Juli, 30 Mei, beliau mengusulkan ketuhanan Maha Esa itu berada pada sila ketiga. Bukan ketuhanan Maha Esa, ketuhanan pada sila ketiga. Sedangkan Bung Karno mengusulkan sila ketuhanan pada sila yang kelima. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka kemudian satu-satunya yang bukan Muslim adalah Maramis, tapi beliau orang Manado. Orang Manado itu fanatik agama. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa ke-9 orang itu orang yang mengerti agama. Itulah sebabnya maka kemudian sila pertama kita Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, dalam Islam disebut dengan akidah, tauhid, diabadikan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45, negara bersatu atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat 2-nya adalah negara menjamin kebebasan setiap negara untuk memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya itu. Jadi oleh karena itu maka dalam hukum adat dan kisah-kisah tadi yang sudah dijelaskan oleh advokat dan kemudian kisah-kisah pada zaman Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, tanah-tanah itu tidak boleh diambil oleh pengusaha tapi oleh negara untuk keperluan setinggi-tingginya kemaslahatan masyarakat. Saya kira itu moderator beberapa catatan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Berarti bila kita melihat apa yang tadi antum paparkan, bahwa bila kita melihat dinamika dan geopolitik hari ini yang sedang terjadi di negeri kita, bahwa sedang tidak baik-baik saja. Artinya secara tekstual telah terjadi
pengkhianatan terhadap undang-undang yang menjadi acuan di dalam menjalankan negara ini. Namun secara kontekstualnya berarti telah terjadi pengkhianatan, istilahnya korupsi politik dari berbagai levelnya. Kemudian tadi ada satu kalimat mengatakan bahwa mungkin ini bisa menjadi solusi. Apakah untuk masyarakat Rempang yang mereka sudah hidup sejak abad ke-16, 1600 bahkan sudah ada warga di sana, dan itu bisa di literasi sejarah tentang masyarakat awal Rempang bisa kita baca, apakah bisa, kalau sekiranya dari penggusuran yang terjadi itu bagi masyarakat Rempang yang direlokasi, lalu mereka diberikan saham sebagai satu bentuk solusi, walaupun mereka harus keluar, tapi mereka tetap mendapatkan. Apakah itu bisa dan bisa diterima oleh hati nurani kita? Karena kita tidak berbicara hanya sekedar mendapatkan saham, tetapi ada sejarah yang sangat mahal yang sulit untuk dilupakan. Kalau tadi ada narasi atau diksi dari antum, kalau mereka ada saham di sana, mungkin ini akan menjadikan salah satu solusi. Ini nanti ada menjadi sedikit bahan diskusi kita yang akan kita sampaikan, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Mungkin ini sedikit bisa ada jawaban, Ustaz. Baik, jadi kalau kita lihat dalam kaidah fikih di dalam Al-Quran tentang kisos, itu nyawa dengan nyawa, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, mata dengan mata, maka kemudian nyawa diganti dengan nyawa. Tapi kecuali ahli keluarga itu memaafkan, maka kemudian tidak dimudu, tapi ahli keluarga itu harus membayar semacam katakanlah uang kerahiman kepada keluarga yang meninggal. Jadi kalau kaidah itu kita istimbatkan kepada soal perampasan tanah, perampasan aset, perampasan wilayah dari masyarakat, maka itu bisa diterapkan. Artinya kalau menurut kaidah fikih tadi, ayat tadi itu harus dikembalikan. Tapi kalau misalnya pemerintah mengatakan lasem bla 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 bla, maka kemudian kita bisa istimbatkan bahwa pemerintah harus memberikan bukan ganti rugi atau bukan ganti untung. Karena kalau ganti untung itu sekali saja selesai. Tapi selama investasi itu masih berjalan, mereka berhak. Contoh misalnya, apakah Einstein, apakah para pencipta-pencipta listrik, apa segala macam, mereka sudah meninggal, tapi anak cucu keturunan tetap mendapat saham daripada perusahaan-perusahaan itu. Jadi itu seumur hidup, sepanjang hidup seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya tawarkan tadi mereka dapat saham di dalam investasi perusahaan itu, baik berupa tol, baik berupa bangunan proyek apa saja, sehingga demikian keadilan itu ditegakkan tidak hanya karena berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 33, tapi juga berdasarkan ajaran Islam yang memang harus diberikan hak buat mereka untuk memilikinya. Sehingga kemudian terjadilah persahabatan, persaudaraan dari antara investor dengan para mereka yang punya tanah. Dengan sendirinya, bukan hanya karena mereka dikerjakan situ, tapi juga punya saham. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, telah memberikan jawaban yang bisa menjadi satu gambaran dan acuan bagi kita untuk melangkah serta memberikan yang terbaik untuk negeri kita ini, tidak saja berdasarkan oleh emosi, semangat, tetapi memang berdasarkan panduan, tuntunan kehidupan kita ini. Terima kasih, Ustaz. Ada satu lagi, Ustaz, yang ingin kita tanyakan, mungkin ini mewakili para peserta. Kalau kita melihat dalam ilmu dasar teori politik dasar itu, bahwasanya sebuah negara itu ada bila ada di dalamnya itu minimal tiga rukun istilahnya. Ada teritorial atau tadi wilayah, ada pemerintah, rakyat, dan juga adanya kedaulatan. Nah, ketika kita melihat fakta hari ini, sepertinya kedaulatan itu sudah tergadaikan, Ustaz. Nah, dalam kacamata politik, dengan dinamika adanya kasus korupsi politik ini tadi, apakah sesungguhnya kedaulatan itu masih ada atau bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahan, Ustaz. Ya, nanti Ustaz bisa hubungi Ustaz Humam di Solo. Itu ada buku saya yang terbaru, Orde Reformasi yang Tergadai. Jadi dalam buku itu saya katakan bahwa kalau kita datang ke Pegadaian,
maka slogan di Pegadaian itu adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi dalam orde sekarang, orde reformasi, menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah, sehingga dengan begitu maka biasa terjadi satu adagium dalam masyarakat, kebohongan melahirkan kebohongan yang berantai. Jadi misalnya seseorang mengaku bahwa dia tidak selingkuh, maka kemudian ketika istrinya persoalkan, dia akan mengatakan, oh saya tidak selingkuh, saya ada rapat di kantor, sehingga kemudian 100 pernyataan kemudian melahirkan kebohongan-kebohongan yang beruntun seperti itu. Nah, oleh karena itu maka dalam konteks ini kita harus lihat ada 5 krisis dalam buku saya yang terbaru itu, orde reformasi yang tergadai. Pertama ada krisis korupsi. Bayangkan Ustadz, Bapak-bapak pendengar hadirin, dari 1.400 orang yang ditangkap KPK dari 2004 sampai sekarang 86% sarjana. Berarti secara statistik pendidikan nasional kita melahirkan koruptor. Yang kedua krisis narkoba. Bisa kita bayangkan mantan Kapolda ditangkap dan dijatuhi hukuman yang cukup berat karena terlibat dalam kasus narkoba. Dan kemudian ada 3,5 juta penduduk Indonesia yang terlibat korupsi, terlibat narkoba, dan 500.000 orang itu mengidap. Artinya kalau tidak dapat 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia bisa bunuh istrinya, bunuh suaminya, bunuh anaknya, dan seterusnya. Dan data BNN mengatakan bahwa 30 orang mati setiap hari karena narkoba. Yang ketiga, proses korupsi, krisis keluarga. Data-data di Kementerian Agama, Ustadz mengatakan bahwa setiap tahun 10% dari pernikahan itu perceraian. Dan dari 10% perceraian itu, 70% itu gugatan cerai. Kenapa gugatan cerai? Karena para istri itu kemudian sudah hedonis, sehingga menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami, sehingga kemudian terjadi perceraian seperti itu. 1, 2, 3 lembaga survei, Jakarta, Jogja, Surabaya. Hasil penelitian mereka bahwa anak-anak SMP di seluruh Indonesia 42-60% tidak gadis lagi. Ini luar biasa. Luar biasa. 42-60%. Putri-putri kita SMP di Indonesia itu tidak gadis lagi. Jadi krisis keluarga yang luar biasa. Krisis keluarga itu antara lain disebabkan oleh krisis narkoba. Dan kemudian supplier terbesar menurut BNN terhadap narkoba adalah Cina. Nah, kenapa? Karena hari ini untuk bisa menguasai suatu negara tidak perlu menggunakan pesawat tempur, tidak perlu menggunakan peluru kendali, cukup menghancurkan keluarganya. Salah satu cara menghancurkan keluarga adalah melalui narkoba, kemudian kebebasan seks, kemudian bla-bla. Yang keempat, krisis penegakan hukum. Kita lihat bahwa krisis penegakan hukum itu luar biasa. Beberapa tahun lalu Habib Bahar di Bogor dituduh menganiaya 2-3 remaja. Langsung 2-3 hari kemudian ditangkap, kemudian dipenjarakan, dia tuh hukuman sekian tahun. Sementara 3 orang anggota polisi yang menganiaya 6 laskar FP di kilometer 50, dan kemudian dari 3 orang itu 1 orang itu mau mengaku jadi saksi, kemudian dihabisin, dan 2 orang itu kemudian dibawa ke pengadilan dan bebas. 6 orang yang dianiaya mati secara tragis. Kemudian pembunuhnya itu kemudian dinyatakan tidak bersalah karena alasan melaksanakan tugas. Ternyata ketika kasus Sambo terbongkar, maka kemudian saya melihat di garasi dia, mobil yang digunakan di kilometer 50 itu ada di garasi Sambo. Dan kemudian orang yang mempunyai tangan bertato di kilometer 50 itu adalah salah satu ajudan Sambo. Saya ngomong ini karena saya ketua penanganan kasus kilometer 50. Saya datangi rumah 6 keluarga korban, jadi saya tahu dari detail-detail seperti itu. Yang terakhir, krisis identitas, krisis nasionalisme. Hari ini kita krisis identitas. Hari ini kita krisis nasionalisme. Saya tidak suka sama Soekarno karena dia membela PKI. Tapi Soekarno punya satu kelebihan. Dia mengeluarkan Indonesia dari PBB karena dia tidak mau Indonesia dicampur tangan oleh negara luar. Karena dianggap Indonesia ini negara berdaulat, negara merdeka melalui suatu perjuangan yang panjang 3,5 abad. Itu kelebihan Soekarno. Bahkan kemudian ketika Cina mau mengganggu
pengusaha-pengusaha Cina mau ganggu Indonesia, Soekarno menyediakan kapal untuk memulangkan orang Cina ke daratan Cina. Tapi kemudian setelah ada lobby-lobby, maka tidak jadi. Itu kehebatan Soekarno dalam mempertahankan nasionalisme. Soeharto, dia 32 tahun, nepotismenya luar biasa, tapi Bapak harus ingat, saudara harus ingat, pada periode terakhir saja, setelah 30 tahun lebih, baru beliau angkat anaknya, Tutut menjadi menteri, selama 30 tahun lebih. Dan Tutut menjadi menteri hanya 3 bulan, karena 98 dilengsarkan. Tapi Soeharto itu karena seorang prajurit, maka kemudian nasionalismenya ada untuk kemudian menyatakan perang kepada PKI dan kemudian beliau bubarkan. Kenapa? Karena beliau pernah menjadi Panglima Mandala, pembebasan Irian Barat. Sehingga baik Soekarno maupun Soeharto dua-dua adalah pejuang. Dan ketika kepentingan rakyat menjadi taruhan, maka mereka akan ingat jasa-jasa pengorbanan mereka pada waktu itu, maka bersedia mereka mengorbankan diri mereka untuk diselesaikan. Soeharto juga begitu. Nah, kalau presiden Anda, saya tidak kenal dia, siapa dia? Tiba-tiba kemudian muncul wali kota yang luar biasa di dunia, terus kemudian jadi gubernur DKI, kemudian jadi presiden. Waktu mahasiswa tidak tahu apa aktivitasnya mahasiswa, di SMA apa aktivitasnya. Jadi bagi beliau tidak ada punya pengalaman untuk membela negara, tidak punya pengalaman bagi berkorban untuk bangsa dan negara, sehingga apapun yang terjadi masa bodoh. Sehingga baru berapa tahun jadi presiden, maka anaknya dan mantunya dipaksakan untuk jadi wali kota Solo, jadi wali kota Medan, dan sekarang dibuat skenario agar supaya anaknya bisa cawapres. Nanti dengan cara bagaimana adik iparnya sebagai ketua MK mengubah ketentuan dari 40 tahun menjadi 30 tahun atau berapa seperti itu, sehingga anaknya bisa jadi. Jadi kita betul-betul merupakan satu negara yang memang saya sudah katakan dalam buku itu tergadai. Jadi